Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seramita Amanda. Saya Yuni Anggraini. Kami dari kelas 11 OTKP 1. Hari ini kami akan menjelaskan tentang daftar pegawaian atau kita bahas adalah pengertian DUK. DUK adalah suatu daftar yang membuat nama pegawai negeri sipil dari suatu satuan organisasi negara yang disusun menurut tingkat kepangkatan. Yang pertama, DUK dibuat untuk seluruh pegawai negeri sipil dari satuan organisasi negara. Kedua, DUK dibuat sekali dalam setahun. Yang ketiga, pejabat pembuat DUK adalah Menteri, Jaksa Agung, pimpinan kesekretaриsan lembaga tertinggi negara, pimpinan pemerintahan departemen, gubernur, dan pejabat lainnya yang ditentukan oleh Presiden membuat dan memelihara DUK dalam lingkungan masing-masing. Yang keempat, DUK untuk pegawai yang diperbantukan dibuat oleh instansi yang menerima bantuan. Kemudian yang kelima, DUK untuk pegawai negeri sipil di luar jabatan organik tetap dicantumkan dalam DUK instansi yang disangkut. Yang keenam, calon pegawai negeri sipil tidak dicantumkan dalam DUK. Ketujuh, DUK secara nasional dibuat oleh BAKN untuk golongan 4A sampai dengan golongan 4C. Selanjutnya adalah C. Penentuan nomor urut daftar urut kepangkatan. 1. Pangkat. PNS yang berpangkat lebih tinggi dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK. Jika ada 2 orang atau lebih yang memiliki pangkat yang sama, maka dari mereka yang lebih tua dalam pangkat tersebut dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi. 2. Jabatan. Apabila ada 2 orang atau lebih PNS yang berpangkat sama dan diangkat dalam pangkat itu dalam waktu yang sama, maka dari mereka yang memangku jabatan yang lebih tinggi dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dan dilihat yang lebih dahulu diangkat dalam jabatan yang sama tingkatannya. 3. Masa kerja. Apabila ada 2 orang atau lebih PNS yang berpangkat sama dan diangkat dalam pangkat itu dalam waktu yang sama dan memangku jabatan yang sama, maka dari mereka yang memiliki jabatan kerja sebagai PNS yang lebih banyak dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi. 4. Latihan jabatan. Apabila ada 2 orang atau lebih PNS yang berpangkat sama dan diangkat dalam pangkat itu dalam waktu yang sama dan memangku jabatan yang sama dan memiliki masa kerja yang sama, maka dari mereka yang pernah mengikuti latihan jabatan yang ditentukan dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK. 5. Pendidikan. Apabila ada 2 orang atau lebih PNS yang berpangkat sama dan diangkat dalam pangkat itu dalam waktu yang sama dan memangku jabatan yang sama dan memiliki masa kerja yang sama dan pernah mengikuti latihan jabatan yang ditentukan, maka dari mereka yang lulus dari pendidikan yang lebih tinggi dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK. D. Keberatan atas nomor urut dalam DUK. 1. PNS yang bersangkutan berhak mengajukan keberatan secara tertulis melalui hierarki jabatan. 2. Keberatan diajukan paling lambat 30 hari setelah DUK diumumkan. 3. Pejabat pembuat DUK wajib mempertimbangkan keberatan. 4. Apabila mempunyai dasar yang kuat, pejabat pembuat DUK dapat menetapkan keberatan. 5. Apabila tidak mempunyai dasar yang kuat, pejabat pembuat DUK menolak secara tertulis. 6. Perubahan atau penolakan harus sudah ditetapkan atau diberitahukan dalam jangka waktu 14 hari setelah diajukan keberatan. 7. Apabila PNS tidak puas dapat mengajukan banding kepada atasan pejabat pembuat DUK. 8. Perubahan atau penolakan setelah pengajuan keberatan banding harus sudah ditetapkan atau diberitahukan kepada atasan pejabat atau pembuat DUK dalam jangka waktu 14 hari. Selanjutnya, perubahan dan penghapusan nomor urut. Nama dalam DUK dapat mengalami perubahan karena 1. Setiap mutasi yang mengakibatkan perubahan nomor urut dalam DUK dicatat. 2. Untuk memudahkan pemeliharaan DUK, cukup dicatat jenis mutasi kepegawaian dan tanggal berlakunya. Lalu, nama dalam DUK dapat dihapus karena 1. Diberhentikan sebagai PNS. 2. Meninggal dunia. 3. Pindah instansi. Penghapusan nama dilakukan dalam waktu menyusun DUK berikut. Terakhir, F. Penggunaan DUK.
1. DUK adalah salah satu bahan pertimbangan objektif dalam pembinaan karir PNS. 2. Dengan DUK pembinaan karir PNS akan lebih objektif. 3. Bila ada lowongan jabatan, PNS yang bernomor urut lebih tinggi wajib dipertimbangkan lebih dahulu. 4. Pertimbangan bagi PNS yang bernomor urut lebih tinggi tidak berlaku bagi PNS yang A. Dikenakan pemberhentian sementara, B. Sedang cuti di luar tanggungan negara, kecuali PNS yang menjalani persalinan yang keempat dan seterusnya. C. Sedang cuti di luar tanggungan negara, kecuali PNS yang menjalani persalinan yang keempat dan seterusnya. D. Penerima uang tunggu. Sekian penjelasan kami tentang DUK. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.